Pada saat ini, aura yang mengepul di tubuh Kaisar Po Jun melonjak ke langit, dan seluruh tubuhnya sepenuhnya terintegrasi dengan tanah terlarang yang gelap di bawah. Batasan gelap yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan gila-gilaan, dan aura gelap di tubuh Kaisar Po Jun terus meningkat. Tapi saat kekuatan semua anggota klan kegelapan memasuki tubuh Kaisar Po Jun, wajah Kaisar Po Jun menjadi sangat jelek. Setelah menyerap asal-usul anggota klan gelap yang tak terhitung jumlahnya, budidayanya terjebak pada batas tertinggi tahap akhir, dan dia hanya selangkah lagi dari puncak tertinggi. Brengsek, gumam Kaisar Po Jun menatap Qin Chen dengan marah. Jika Qin Chen tidak melepaskan 3 kekuatan besar, dia tidak akan pernah mampu menembus level tertinggi puncak. Segera, Kaisar Po Jun menoleh untuk melihat Kaisar Tahta. Keringat dingin tiba-tiba mengucur di dahi Kaisar Tahta. Meskipun dia adalah orang kepercayaan Kaisar Po Jun, dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan di dalam hatinya saat ini. Untungnya, setelah Kaisar Po Jun meliriknya, dia dengan cepat menoleh untuk melihat leluhur An Lei dan yang lainnya. Matilah. Mata Kaisar Po Jun berkilat dengan tatapan tegas, dia berteriak pelan, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih leluhur An Lei dan yang lainnya seperti kilat. Kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti leluhur An Lei dan yang lainnya. Aura darah Raja Kegelapan melonjak dan menelan leluhur An Lei dan yang lainnya dalam sekejap. Selama dia bisa melahap leluhur An Lei dan yang lainnya, dia bisa langsung menerobos ke alam tertinggi puncak. Pada saat itu, baik Yang Wuji Zizun maupun Huang Gu Zizun tidak akan menjadi lawannya. Leluhur An Lei dan yang lainnya meraung ketakutan, tidak percaya bahwa Kaisar Po Jun benar-benar akan menyerang mereka. Namun pemandangan di depan mereka membuat mereka langsung terbangun. Untuk menerobos, mereka yang mengorbankan nyawanya untuk Kaisar Po Jun seperti semut di mata pihak lain dan tidak penting sama sekali. Melihat ini, wajah Wuji Zizun berubah sedikit, dan sungai takdir yang mengelilinginya tiba-tiba menimbulkan aura yang sangat besar, dan dengan keras, ia berubah menjadi naga putih yang marah dan meraung ke arah Kaisar Po Jun. Dia tidak boleh membiarkan Kaisar Po Jun menerobos. Begitu pihak lain menerobos, akan lebih sulit untuk dihadapi. Dia harus menghentikannya. Namun, dalam menghadapi serangan Wuji Zizun, Kaisar Po Jun tetap bergeming dan hanya mencibir, "Wuji Zizun, kamu hanyalah seorang jenderal yang kalah di bawah komandoku saat itu. Bagaimana kamu bisa menghentikanku?" Begitu kata-kata itu keluar, seluruh area terlarang yang gelap meraung dengan keras, dan cahaya pelangi hitam yang menyilaukan melesat ke langit. Semua orang merasa bahwa ruang di depan mereka berubah, seolah-olah mereka berada dalam kehampaan yang gelap untuk sesaat. Di mana tanah terlarang gelap berada, banyak ruang kosong telah ditutup dan diubah menjadi kerajaan dewa, memungkinkan dia untuk mengendalikannya. Darah mengerikan dari Raja Kegelapan menutupi dunia dan mencegah invasi sungai takdir tertinggi yang tak terbatas. Apakah ini blokade ruang dan waktu? Gumam Wuji Zizun berubah warna. Di bawah blokade ruang dan waktu ini akan dikendalikan oleh Kaisar Po Jun untuk jangka waktu tertentu, dan dia tidak dapat memecahkannya dengan mudah. Hahaha, ini adalah blokade ruang dan waktu. Apa menurutmu aku hanya membuang-buang waktuku selama ini? Setelah ratusan juta tahun pengorbanan, benua Heiyu ini telah lama menjadi kerajaanku. Kamu bahkan tidak bisa berpikir menghancurkan terobosanku dengan mudah. Begitu aku menerobos ke puncak kekuatan tertinggi, kamu semua tidak akan bisa lepas dari kematian dan menjadi makananku di tingkat Teran dan Iblis. Ucap Kaisar Po Jun mencibir. Dia harus menjadi orang pertama yang mencapai puncak kondisi tertinggi di garis gelap, dan setelah garis gelap menembus puncak, dia juga perlu menerobos puncak kondisi tertinggi pada ras iblis dan Teran. Wuji Zizun dan Huang Gu Zizun adalah nutrisi yang dia perlu serap untuk terobosan berikutnya. Begitu dia menerobos ke puncak tertinggi dalam 3 aspek ini pada saat yang sama, jalannya juga akan disempurnakan. Jalan surgawi alam semesta ini tidak akan dapat menargetkannya, dan dia dapat mencapai transendensi dengan menelan asal mula semesta ini. Itu semua rencananya, dan rencana ini akhirnya mulai berjalan sesuai rencana. Pada saat ini, leluhur An Lei dan yang lainnya mulai terbakar dan berteriak dengan sedih. Sumber kegelapan muncul dari tubuh mereka dalam sekejap, dan kemudian perlahan melayang menuju Kaisar Po Jun, yang akan ditelan seluruhnya olehnya. Wuji Zizun buru-buru mengirim pesan kepada Qin Chen,
Anak muda, segera serang Kaisar Pojun ini bersama kami. Kamu memiliki darah raja kegelapan di tubuhmu, dan kamu adalah satu-satunya kekuatan yang dapat menghancurkan batasan darah raja pada Kaisar Pojun sampai batas tertentu. Jika kita bersatu, mungkin blokade ruang dan waktu ini tidak dapat dipatahkan. Tidak perlu terburu-buru, ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, matanya dalam dan alisnya berkerut, seolah sedang berpikir keras. Hal ini membuat Wu Ji Zizun terkejut. Apa masalahnya? Ucap Wu Ji Zizun berkata dengan takjub. Meskipun tingkat kultivasi Qin Chen jauh lebih rendah darinya, dia secara alami tidak memperlakukan Qin Chen sebagai junior. Untuk dapat bertahan hingga hari ini di tangan Huang Gu Zizun dan Kaisar Pojun, dan menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukanlah tugas yang mudah. Iblis belum mengambil tindakan, tidak sesederhana itu. Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Apa maksudmu? Gumam Wu Ji Zizun menoleh untuk melihat Huang Gu Zizun, tapi mengerutkan kening. Seperti Qin Chen, tampaknya Kaisar Pojun akan berhasil menerobos. Tetapi jauh di mata Huang Gu Zizun, dia masih sangat tenang, tanpa sedikit pun kepanikan. Bukankah seharusnya klan iblis itu cemas? Mustahil. Gumam Wu Ji Zizun menggelengkan kepalanya. Pasti ada sesuatu yang salah dengan klan iblis itu. Saat ini, mata Qin Chen dingin dan berkedip-kedip. Ini juga alasan mengapa dia tidak pernah menjara artefak sumber jiwa iblis, karena dari awal hingga akhir, apakah itu leluhur Anlei dan yang lainnya yang mengambil tindakan, atau kemunculan Kaisar Pojun, Huang Gu Zizun tidak pernah memperhatikan artefak sumber jiwa iblis. Sepertinya dia tidak khawatir sama sekali tentang sumber jiwa iblis yang diambil oleh klan iblis. Pasti ada yang salah dengan hal ini. Meskipun dia tidak tahu apa masalahnya, Qin Chen tahu bahwa mengambil tindakan saat ini mungkin akan menyebabkan kematian. Benar saja, terlihat Kaisar Pojun hendak melahap seluruh asal-usul leluhur Anlei dan lainnya. Tiba-tiba, Huang Gu Zizun menghela nafas sedikit. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa untuk menerobos, kamu bahkan akan melahap anggota klanmu sendiri. Sayang sekali, sayang sekali. Awalnya, aku ingin menunggu kamu mengambil inisiatif untuk memurnikan sumber jiwa iblis dan kemudian menyerangmu, tapi sekarang sepertinya aku tidak sabar lagi. Ucap Huang Gu Zizun melangkah maju perlahan dan berkata dengan menyesal. Apa? Gumam Kaisar Pojun mengerutkan kening. Mengapa Huang Gu Zizun ini begitu gila? Dalam keraguan, dia melihat Huang Gu Zizun berbalik, dan sesuatu seperti kubus Rubik hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Segera setelah kubus Rubik hitam muncul, aura iblis yang mengejutkan naik ke langit, dan dalam sekejap, itu beresonansi dengan langit seluruh dunia iblis, memicu aura iblis yang mengepul ke seluruh dunia iblis. Inti iblis abis. Melihat kubus Rubik hitam ini, Lord of Abyss Demon di dunia kekacauan tiba-tiba berseru. Ekspresinya sangat terkejut dan tubuhnya gemetar. Apakah ini inti asli dari klan iblis abismu? Di dunia kekacauan, Huang Zulong dan Sue Shengzu juga memfokuskan pandangan mereka. Dengan mata mereka, mereka secara alami dapat melihat betapa menakutkannya kubus Rubik hitam ini, yang berisi kekuatan inti paling menakutkan dari klan iblis abisal. Ya, inti dari iblis abis adalah sisa inti dari pendiri dunia iblis kami, Dewa Iblis. Ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan suara gemetar, Dewa Iblis adalah pelopor dunia iblis kami. Dia adalah Dewa Iblis. Dia mendapat pencerahan di bawah pohon iblis 10.000 dunia dan membuka dunia iblis. Tapi kemudian, Raja Iblis jatuh karena alasan yang tidak diketahui, dan asal-usulnya diubah menjadi inti yang tak terhitung jumlahnya. Inti ini melahirkan klan iblis yang tak terhitung jumlahnya seperti klan iblis abis, klan iblis mati, dan klan iblis surgawi dan lainnya. Bisa dikatakan bahwa inti dari Abyss Demon adalah fondasi dari asal mula klan iblis abis kami. Ucap Lord of Abyss Demon membuka matanya lebar-lebar dan terkejut. Setelah mendengar cerita dari Lord of Abyss Demon, Qin Chen akhirnya memahami pentingnya inti dari Abyss Demon. Tapi, apa yang dilakukan Huang Gu Zizun dengan inti iblis abis? Di tengah keraguan semua orang, mereka melihat Huang Gu Zizun, di hadapan semua orang, membanting inti iblis abis ke dalam wadah sumber jiwa iblis di depan mereka. Dalam sekejap, sejumlah cahaya iblis meledak dari seluruh wadah sumber jiwa iblis.
Seluruh perangkat sumber jiwa iblis mulai bergerak dalam sekejap, terdengar seperti suara langit dan bumi terbuka, dan seluruh tanah leluhur iblis abis mulai bergetar dengan raungan keras di bawah nafas ini. Saat berikutnya, bayangan iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari sumber jiwa iblis langsung ditelan oleh sumber jiwa iblis, dan kemudian dari perangkat sumber jiwa iblis, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dalam sekejap. Tentakel hitam ini seperti kilat, langsung menembus leluhur Anlei dan orang lain yang mencoba menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis. Asal-usul leluhur klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya yang diselimuti oleh batasan Kaisar Pojun dan terus-menerus terbang menuju Kaisar Pojun, yang akan dilahap olehnya, sebenarnya perlahan terbang mundur menuju perangkat sumber jiwa iblis di bawah kekuatan tarikan yang tak terlihat. Kaisar Pojun berubah warna, dan dia merasakan kekuatan yang kuat muncul dari perangkat sumber jiwa iblis, bersaing dengannya untuk mendapatkan asal-usul leluhur Anlei dan yang lainnya. Mencari kematian, ucap Kaisar Pojun berteriak dengan marah dan meninju. Kekuatan tinju yang besar menghancurkan kehampaan, dan kekuatan tinju yang berputar menyapu, mencoba meledakkan kekuatan ini dan mendapatkan kembali asal-usul leluhur Anlei dan yang lainnya. Tapi saat Kaisar Pojun meninju, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat keluar dari perangkat sumber jiwa iblis, dan terdengar ledakan. Kaisar Pojun melihat kekuatan tinjunya sepertinya menghantam penghalang tak kasat mata, dan tentakel hitam itu semuanya bersatu. Itu meledak dan berubah menjadi nafas gelap murni dan kembali ke wadah sumber jiwa iblis. Dan pukulan yang dilancarkan Kaisar Pojun juga menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, asal-usul leluhur Anlei dan lainnya langsung ditelan oleh tentakel hitam yang menembus tubuh mereka, dan mereka memasuki sumber jiwa iblis dalam sekejap. Di atas perangkat sumber jiwa iblis, aura gelap yang menakjubkan langsung keluar, dan aura yang mencapai langit menyapu. Pada saat ini, lusinan leluhur klan gelap seperti tusuk sate, tertusuk langsung oleh tentakel gelap yang ditembakkan dari perangkat sumber jiwa iblis, dan esensi dalam tubuh mereka dimakan dengan liar dan meledak satu demi satu. Mencari kematian, teriak Kaisar Pojun meraung marah, dan tangan hitam besarnya keluar dengan paksa dan meraih perangkat sumber jiwa iblis. Tanpa asal-usul leluhur Anlei dan yang lainnya, dia akan kehilangan kesempatan untuk menerobos ke puncak supremasi. Sebuah telapak tangan besar muncul di langit, seolah-olah dewa kegelapan telah mengulurkan tangan raksasanya dan meraih sumber jiwa iblis dengan erat. Pada saat ini, perangkat sumber jiwa iblis terbelah, dan sesosok tubuh perlahan bangkit dari perangkat sumber jiwa iblis. Sumber jiwa iblis yang tersebar langsung berubah menjadi seberkas cahaya iblis hitam, yang langsung memasuki tubuh sosok hitam itu. Aura luar biasa menyapu seluruh area terlarang yang gelap. Apakah itu? Anggota klan iblis abis. Gumam Ero Yuan Zizun dan orang lain yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengira masih ada orang di perangkat sumber jiwa iblis ini. Sosok hitam ini masih sangat muda, namun seluruh tubuhnya diselimuti energi iblis yang tak ada habisnya. Di dalam energi iblis tersebut juga terdapat aura gelap, seperti Yin dan Yang Tai Chi, yang berputar satu sama lain. Kedua kekuatan tersebut terintegrasi dengan sempurna. Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Kaisar Pojun kaget sekaligus marah. Sumber kegelapan pada sosok ini sangat tepat dan sempurna, seolah-olah dia adalah anggota klan kegelapan mereka. Bahkan dia, klan kerajaan kegelapan, tidak bisa membedakannya sama sekali. Terlebih lagi, kemurnian kegelapan di tubuh pihak lain bahkan tidak kalah dengan keluarga kerajaan kegelapannya. Bagaimana hal ini dilakukan? Huang Guzizun tersenyum dingin, Pojun, tidak ada yang mustahil. Kamu, klan kegelapan, telah mencoba mencium kekuatan dunia iblisku. Mengapa kita, klan iblis abis, tidak ingin merebut kekuatan dari klan kegelapanmu? Dan Raja Iblis adalah makhluk kuat yang dilatih secara pribadi oleh leluhur untuk benar-benar menangkap klan gelapmu. Ucap Huang Guzizun menengadah ke langit dan tertawa. Segala sesuatu tentang klan kegelapan sebenarnya direncanakan oleh leluhur Yuanmo. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika sosok hitam ini muncul, cahaya dingin tiba-tiba keluar dari mata Qin Chen tidak jauh. Qin Mo, gumam Qin Chen, melihat sosok di depannya, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di dunia kekacauan, ekspresi Lord of Abyss Demon juga lesu,
matanya melebar, menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Karena orang yang disebut putra iblis oleh Huang Guzizun tidak lain itu adalah tiruan Qin Chen, Qin Mo. Pada saat ini, tubuh Qin Mo meletus dengan kekuatan Abyss Demon dan kegelapan yang menakjubkan. Kedua kekuatan itu bergabung dan melepaskan aura yang mengejutkan. Setelah perangkat sumber jiwa iblis diintegrasikan ke dalam tubuhnya, kekuatan di tubuhnya meningkat secara gila-gilaan, meledak dengan tekanan tingkat tertinggi. Namun, kekuatan dalam tubuh Qin Mo tidak pernah menembus ke tingkat tertinggi, dan selalu berada sedikit di bawah alam tertinggi. Tidak jauh dari situ, Qin Chen menyipitkan matanya. Persepsiku memang salah. Pantas saja aku selalu merasakan keakraban yang kuat pada perangkat sumber jiwa iblis. Itu sebenarnya Qin Mo. Faktanya, dia sudah menebak-nebak hasil ini sejak awal, dan kini tebakan tersebut akhirnya terkonfirmasi. Pada awalnya, dia meragukan apakah itu Sangguan Waner yang berada di perangkat sumber jiwa iblis. Lagi pula, ketika dia berada di Vientiane God Tracer, Sangguan Waner diubah oleh leluhur Yuan Mo menggunakan perangkat sumber jiwa iblis. Asal-usul kekuatan kegelapannya telah diubah menjadi sesuatu yang sangat murni. Jika itu adalah Sangguan Waner, itu juga akan memberinya rasa keakraban. Tapi ketika dia merasakan cahaya iblis hitam itu, Qin Chen sudah merasa bahwa kemungkinan besar itu adalah Qin Mo. Pantas saja, setelah saya memasuki dunia iblis, saya tidak bisa merasakan keberadaan klon tersebut. Ternyata itu ada di sumber jiwa iblis. Pikir Qin Chen mengerutkan kening. Biasanya, selama dia dan Qin Mo berada di benua yang sama, mereka tidak mungkin untuk tidak dapat merasakannya meskipun mereka terpisah sejauh ratusan juta mil. Tapi perangkat sumber jiwa iblis berbeda. Ini adalah harta paling menakutkan dari klan iblis, dan merupakan harta karun tertinggi yang diturunkan sejak klan iblis didirikan. Paling tidak, objek ini adalah harta karun yang levelnya sama dengan pagoda Yu Kuno Tiangong, dan kemungkinan besar melebihi kategori harta karun tertinggi. Dengan harta karun ini sebagai penutup, Qin Chen secara alami tidak akan bisa merasakan Qin Mo. Tuan, mengapa Qin Mo ada di sini? Pada saat ini, di dunia kekacauan, Lord of Abyss Demon tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget dan sedikit bingung. Apa? Kalian semua tahu iblis dari klan iblis Abyss ini? Pada saat ini, Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu mendengar percakapan antara Qin Chen dan Lord of Abyss Demon, dan mereka terkejut. Ya, ucap Lord of Abyss Demon berulang kali menjelaskan hubungan antara Qin Mo dan Qin Chen. Apa? Orang ini sebenarnya adalah tiruan Qin Chen. Ucap semua orang tampak terkejut. Nak Qin Chen, apakah kamu yakin ini tiruanmu? Mengapa aku merasa orang ini adalah individu yang mandiri? Terlebih lagi, pihak lain sepertinya tidak mengenalmu. Ucap Hong Huang Zulong berkata dengan bingung. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, orang ini memang tiruan saya, tetapi hubungan antara saya dan dia sekarang sangat lemah, dan jiwa kami tidak dapat terhubung sama sekali. Itu adalah perangkat sumber jiwa iblis. Ucap Lord of Abyss Demon tiba-tiba mengingatkan, perangkat sumber jiwa iblis adalah harta paling berharga dari klan abisal kami. Ia dapat membentuk kembali jiwa. Jika Qin Mo memurnikan perangkat sumber jiwa iblis ini, maka jiwanya akan menjadi sangat mandiri, dan di bawah perlindungan sumber jiwa iblis, itu tidak akan dikendalikan oleh Anda, tuanku. Sumber jiwa iblis. Gumam Qin Chen memandang Qin Mo dan harus menjalin kembali kontak antara dirinya dan Qin Mo. Karena dia sudah mencoba berkomunikasi dengan Qin Mo, tetapi Qin Mo tidak mendapat tanggapan, jiwanya dan jiwa Qin Mo sekarang terputus. Setelah Qin Mo sepenuhnya dikendalikan oleh leluhur Yuan Mo, itu akan merepotkan. Pada saat ini, aura di tubuh Qin Mo menjadi gila dan tertutup, dan seluruh dirinya seperti dewa iblis yang turun dari langit dan bumi. Matanya menatap sekeliling, tanpa emosi apapun, dan sangat dingin. Maiko, bagaimana perasaanmu? Ucap Huang Guzizun tersenyum. Qin Mo meliriknya dan sedikit mengangguk. Pada saat ini, Ero Yuan Zizun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Penatua Huang Gu, siapakah putra iblis ini? Mengapa saya tidak mengetahuinya sama sekali? Huang Guzizun terkekeh dan berkata, Maiko adalah keturunan baru yang secara tidak sengaja ditemukan oleh leluhur Yuan Mo. Ketika dia melakukan perjalanan ke dunia iblis,
dia secara tidak sengaja menemukannya. Orang ini mengendalikan kekuatan murni iblis abis dan memiliki bakat luar biasa, terutama untuk kekuatan kegelapan. Setelah leluhur Yuanmo menyukainya, dia diam-diam mengajar Maiko dan kemudian mengirimkannya ke perangkat sumber jiwa iblis untuk melawan klan kegelapan. Sungguh konyol bahwa klan kegelapan tidak mengetahui sama sekali bahwa selama bertahun-tahun mereka telah berusaha mendapatkan perangkat sumber jiwa iblis, namun nyatanya mereka hanya membuatkan gaun pengantin untuk Maiko. Asal-muasal kegelapan mereka terus masuk ke dalam perangkat sumber jiwa iblis, dan akhirnya diserap oleh Maiko. Membuat Maiko mencapai prestasi luar biasa, baik dalam kekuatan kekuasaan maupun kekuatan kegelapan. Semua ini sudah direncanakan oleh leluhur Yuanmo sejak lama. Ucap Huanggu Zizun mencibir. Dengan kata-kata ini, Kaisar Pojun dan Kaisar Tahta terlihat jelek, dan hati mereka menjadi dingin. Mustahil. Ucap Kaisar Tahta sangat marah dan tidak dapat mempercayainya. Kerja keras mereka selama bertahun-tahun sebenarnya telah membuat gaun pengantin untuk orang lain. Semuanya diperankan oleh leluhur Yuanmo, bagaimana dia bisa menerima ini? Di sampingnya, wajah Ero Yuan Zizun juga terlihat sedikit jelek. Sebagai pemimpin klan iblis abis, dia benar-benar tidak tahu apa-apa dan tidak tahu sama sekali. Apakah leluhur benar-benar menganggapnya sebagai keturunan dan pemimpin masa depan klan iblis abis? Tuan Pojun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Kaisar Tahta tampak ngeri dan menoleh untuk melihat ke atas. Kaisar Pojun mendengus dingin, dengan tatapan jelek di matanya. Putra iblis macam apa? Meskipun aura di tubuh anak laki-laki ini sangat kuat, semuanya adalah kekuatan eksternal. Itu adalah kekuatan yang dibentuk dengan menyerap kekuatan iblis abis yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan kegelapan kita. Selama kita membunuhnya, harta iblis ini juga akan jatuh ke tangan kita. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Pojun mengambil tindakan dan menamparkan Qin Mo dengan keras.